بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه محكمات آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar bacaan yang tadi dibacakan surat Ali Imran pada satu halaman ya, kita akan memasuki materi kita berkaitan dengan apa yang menjadi judul besar kita, yaitu mengenal dan menerapkan karakteristik dasar tilawah Al-Quran Karim. Namun sebelumnya eh, kami ingin menyampaikan gambaran mau pelajari apa ke depan, gitu ya. Dan sekaligus juga eh, untuk memahami tingkatan kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran, ya. Sehingga sebelum masuk berkaitan dengan mengenal dan menerapkan karakteristik dasar tilawah, tentu kita akan coba untuk memahami gambaran umum tentang eh, tingkatan kemampuan dan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Insya Allah. Bismillah. Baik, saya akan share materinya yang kita bahas dalam mukadimah ini. Ya,
Akademi Quran base yang memang ini menjadi awal eh, kita dalam memulai bil khusus ya mahir membaca Quran online ya. Pertama mari kita pahami tentang tingkat kemampuan baca Quran sehingga nanti sahabat-sahabat eh, memahami posisi saya di mana gitu ya. Eh, apakah eh, masuk ke kategori yang ini ada tiga kategori ini. Yang pertama belum bisa. Artinya belum bisa ini ya belum tahu tentang bagaimana cara baca Quran atau belum tahu hurufnya sama sekali misalkan. Atau sudah tahu tapi merangkai kalimatnya belum bisa. Nah, ini nih masuk ke tingkatan pertama. Kemudian yang kedua adalah belum lancar. Berarti merangkai kata, merangkai kalimat itu sudah bisa, ya. Hanya saja belum refleks dalam membacakan Al-Quran, ya. Sambil mikir, sambil uh, menerka ini kalimat atau kata atau huruf sesudahnya apa gitu ya dan seterusnya, ya. Nah ini tingkat yang kedua, gitu ya. Dan kami menemukan tingkat yang kedua ini uh, di dalam bacaan sahabat yang sudah ikut daftar di apa namanya di daftar yang sudah kami share ke sahabat-sahabat ya. Kemudian yang ketiga adalah belum mahir ya, belum mahir membaca Al-Quran. Belum mahir itu sudah lancar tapi masih ada kesalahan. Kalau mudahnya itu gini, lancar dengan salahnya gitu. Ya, lancar dengan salahnya dan banyak ditemukan ini ya. Kami mendengarkan bacaan luar biasa, tapi sebenarnya tidak banyak dalam arti bahwa semuanya begitu ya. Tapi ada bagian-bagian sebagian yang sudah benar lancar tapi juga bagus bacanya. Alhamdulillah ya. Ini cukup membanggakan ya. Berarti interaksi Quran kita selama ini udah luar biasa. Ya bacaannya sudah bagus, insya Allah. Nah, lalu muncul pertanyaan, saya yang dites ini masuk ke mana, gitu ya? Nah, alhamdulillah bagian admin sudah mengelompokkan kemampuan-kemampuannya dan sekaligus mengelompokkan kelasnya dan insya Allah ditangani oleh guru masing-masing. Ya, ini bagian admin ini. Biarkanlah beliau-beliau yang akan membagikan itu dan insya Allah akan juga langsung apa namanya diinfokan kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya. Uh, tapi ada juga hati-hati juga ini jangan sampai salah salah apa namanya mengira begitu ya, salah menerka. Ini jangan-jangan saya tidak masuk berarti saya kategorinya eh, mungkin tidak bagus, tidak. Jadi ternyata gini, ada ini diinformasikan dulu nih ya. Ada yang sudah level 2 itu kemungkinan tidak dimasukkan dulu untuk tahap awal ini. Kenapa? Karena untuk talaki ini memang fokus kepada teman-teman yang masih banyak kesalahan di pembahasan yang insya Allah kita bahas pada malam hari ini, gitu ya. Nah, sementara yang lain yang masuk level 2 itu ya udah tidak perlu lagi talaki, ya. Ya, tinggal nanti akan ada kelas berikutnya, gitu ya. Apakah kelas berikut itu bisa jadi 2 bulan ke depan baru dimasukkan ke kelas talakinya, begitu ya. Nanti kita akan dapatkan lagi atau eh, akan masuk ke periode berikutnya, gitu ya. Nah, sehingga jangan berkecil hati ya. Uh, jadi kalau tidak masuk kelas talaki itu bukan berarti tidak bagus. Justru udah bagus level malah masuk level 2 begitu ya. Masuk level 2 ini luar biasa alhamdulillah. Dan banyak juga kan kalau dari 200 yang diterima 100 berapa tadi 30 berarti 70-nya itu antum masuk ke sana gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti tidak masuk kategori ini gitu ya. Ya alhamdulillah insya Allah ini luar biasa sangat membanggakan ya. Nah, tinggal nanti kita coba melanjutkan. Kemudian catatan berikutnya, setelah kita membahas seperti ini, berarti berkaitan dengan bagaimana dengan yang sudah bagus bacanya, gitu ya. Apakah tidak perlu mengikuti materi ini? Nah, saran saya, saran saya tetap mengikuti materi ini karena kemungkinan akan mendapatkan informasi baru berkaitan dengan metode mengajarnya, gitu ya. Bisa
oh iya ternyata cara bacanya seperti ini. Karena gini, ada orang yang mampu membaca Quran dengan baik, gitu ya, tapi dalam menyampaikan atau mengajarkannya belum ada celahnya. Cara ngajarnya bagaimana? Nah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bermanfaat ya untuk mendapatkan ilmu bagaimana cara mengajarkan, begitu ya. Nah, saya sudah tahu cara mengajarnya. Oke, yang ketiga nih tambahannya. Kalau yang pertama kan bagi yang benar-benar belum tahu. Yang kedua sudah tahu. Yang ya belum tahu dalam arti metodenya, ya. Yang ketiga kalau memang sudah tahu metodenya, yang ketiga ini kehadiran antum adalah motivasi buat yang lain. Nah, jadi tetap dapat pahalanya, ya. Oke, sip. Berikutnya dalam mukadimah ini saya perlu juga menyampaikan. Nah, berkaitan dengan materi kita ke depan, bil khusus ya, bil khusus bagi yang belum mahir atau sudah lancar tapi masih ada kesalahan, maka ini empat hal inilah yang akan dibahas ke depan. Ya. Pertama adalah mengenal dan menerapkan karakteristik dasar tilawah. Nah, itu ya. Nah, ini satu level dan kita akan menyelesaikannya dalam 2 bulan. Berarti berapa kali? 8 kali pertemuan. Karena pertemuan kita kan sekali sepekan kan. Sementara untuk yang keduanya dalam satu pekan itu hanya talaki, bukan materi. Ya. Jadi terapan. Jadi teori praktek. Gitu ya. Walau kenyataan memang dua berarti ya. Tapi materi itu tetap satu kali pertemuan, talaki satu kali pertemuan. Tapi kalau digabung dalam satu pekan berarti 2 kali. Oke, kita lanjut. Ya, pembahasan yang kedua atau level 2 itu adalah menguasai pengucapan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita akan bahas ini hanya 2 poin sebenarnya. Apa? Mengetahui di mana huruf itu keluar dan mengetahui bagaimana cara mengeluarkan. Itu tahap atau level 2. Berarti 3 bulan berikutnya. Gitu ya. Bulan ketiga. Karena satu level itu atau satu tahap kita menyelesaikan 2 bulan. Berikutnya untuk bulan ke berapa? Kelima, ya, bulan kelima dan keenam. Nah, ini level 3 yaitu memahami dan menerapkan hukum tajwid. Nah, apa artinya hukum tajwid ini? Kalau level 2 itu memahami tentang huruf, bagaimana di mana kita mengeluarkan huruf itu dan bagaimana cara mengeluarkannya, maka untuk level 3 ini adalah bagaimana cara membaca eh, hubungan antara huruf. Jadi hubungan nih, huruf satu ketika bertemu dengan huruf yang berikut, nah ini bagaimana cara bacanya. Nah itu yang disebut dengan hukum tajwid itu, yaitu membaca huruf yang berhubungan dengan huruf yang lain. Ya, oke. Yang ketiga diselesaikan 2 bulan juga, dan yang keempat ini mohon maaf nih, ini 3 lagi ya, ini salah ngetik. Yang keempat adalah menerapkan tahsin secara komprehensif dan sempurna, yaitu menyelesaikan. Ini finishing artinya. Finishing itu ya mencoba untuk menambal kekurangan atau berusaha menambah lagi hal yang memang kurang spesifik di dalam pembahasan sebelumnya dan seterusnya. Nah, biasanya ini ada tiga hal secara umum. Yang pertama membahas masalah tebal tipis bacaan Quran, kemudian wakaf, ya, bagaimana cara berhenti, ya, dan yang ketiga adalah istilah-istilah dalam Quran. Nah, gitu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan panjang usia kita semua ya, karena ini butuh waktu lama, ya, butuh waktu, butuh proses. Jadi kami tidak akan menjanjikan sesuatu hal yang ya singkat begitu ya, atau angin surga lah. Oh, pokoknya 2 bulan selesai enggak? Kami tidak menyatakan seperti itu. Kami berusaha untuk mengikuti alur kemampuan kita dan tidak dipaksakan. Karena semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini semuanya berproses dan butuh waktu lama. Ya, sip. Nanti ada catatan yang memang saya sampaikan dalam tata tertib bagi peserta belajar. Ada ujungnya kalimat yang saya sampaikan. Nanti bisa bahasa sendiri. Kami akan share kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat. Berikutnya, agar kita paham nih ke depan, jadi ini artinya ada sistematika pengajaran ya, tidak tidak acak, tidak bagaimana bebas gitu dia, tapi bertahap. Berikutnya adalah, nah ini ternyata isi-isinya, gitu ya, sistematika pengajarannya, Mahir Baca Quran secara online ini, ya ini, ya, konsistensi isinya ya. Tahap pertama itu konsistensi mad dan guna, kesempurnaan vokal, dan juga pengucapan sukun itu tahap pertama.
Kemudian tahap yang kedua, makhrajul huruf dan sifat kita bahas, ya. Tahap ketiga adalah hubungan huruf umum dan hubungan huruf khusus. Nah, yang tahap keempat adalah bacaan huruf-huruf tebal dan tipis, waqaf dan ibtidah, dan juga istilah dalam Al-Quran. Nah, tadi sudah disampaikan, ya. Jadi semuanya bertahap dan sistematis, insya Allah, ya. Berikutnya, apalagi yang perlu dipahami? Nah, ada korelasi materi ya. Jadi ada hubungan satu sama lain. Ya, ini ada istilah-istilah kami dan ini kami ambil dari metode Tarki. Ya, metode Tarki dan kami pernah berada di sana. Ya, dan sampai sekarang pun berada di sana. Ya, untuk mengajarkan metode Tarki. Yaitu tahapannya yang tadi kaitan dengan posisi guna, keseimbangan posisi panjang, keseimbangan guna, tuntutan kesempurnaan vokal dan pengucapan huruf sukun. Nah, ini saling berkait begitu ya. Dan ketika mempelajari tahap yang ketiga, nanti itu akan dimantapkan gitu ya, apa pemahaman konsistensi panjang dan keseimbangan guna. Begitu juga untuk menyempurnakan tuntutan kesempurnaan vokal dan pengucapan huruf itu ada pada tahap yang kedua. Nah, itu ya. Artinya saling berkait. Makanya ini pertemuan ini hati-hati jangan sampai libur untuk pertemuan berikutnya. Berarti ini akan putus ya dan bisa tidak nyambung nanti pembahasannya. Begitu juga mempelajari level 1 eh, lalu kita loncat level 3 nggak mengikuti level 2 itu tidak akan nyambung dan sulit untuk mengkaitkan kalau tidak ngerti. Nah, oleh karenanya diharapkan sahabat-sahabat itu bisa mengikuti sampai tuntas. Ya, sambil berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang pertama sehat walafiat gitu ya. Dilapangkan waktunya gitu ya dan dipanjangkan umur gitu ya. Insya Allah. Dan juga keterkaitan untuk level finishing itu semuanya ternyata itu kuat sekali gitu ya. Membahas level 4 itu sangat berkait pada level 2 dan level 3 atau tahap yang ketiga ya. Sip. Berikutnya, nah, bagaimana target waktunya ini nih ya. Berarti setiap level itu bisa kita selesaikan 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Berarti butuh 8 bulan, nggak apa-apa. Ya, yang penting perjuangannya. Jadi jangan bilang, ah, lama banget gitu. Enggak. Udah bukan urusan lama, tapi urusan istiqomah dalam belajar. Insya Allah. Ya. Dan ini sekali lagi, ini selain kita mendapatkan ilmu dan berusaha untuk menerapkannya, juga kita akan tahu tentang metode pembelajaran sehingga kita pun bisa menyebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini apa namanya? Apa yang dilakukan oleh teman-teman, terutama para guru nanti? Nah, ini ya. Nah, ini rahasia apa? Rahasia perusahaan, tapi dibuka, nggak pakai rahasia. Karena urusan ilmu tidak ada rahasia. Silakan kita ambil poin ini. Oh ya, untuk awal kita 10 menit ngapain saja. Nah, ini dilakukannya. Intinya berapa menit? 40 menit. Dan penutupnya 10 menit ini. Nah, itu ya. Nah, itu bisa diambil ya, teman-teman. Bisa di screenshot bebas ya. Ilmu bisa diambil ya untuk kebaikan dan bisa jadi amal jariah buat kita semua ya. Berikutnya apalagi? Nah, untuk bahan talaki nanti ya pertemuan talaki eh, ini akan banyak memperdengarkan bacaan sahabat-sahabat ya. Ini bil khusus buat peserta yang talaki nanti itu selama 50 menit lebih kurang eh, itu akan talaki ya dan khusus setor aja. Jadi jangan banyak nanya ya, perbanyak memperdengarkan bacaan gitu ya. Kecuali gurunya para pengajar kita memberikan kesempatan untuk nanya. Karena pada waktu itu adalah fokus untuk memperdengarkan bacaan kita. Apakah benar? Syukur-syukur kalau benar. Tapi kalau ada kesalahan nanti dikoreksi langsung oleh guru kita. Makanya di sini buat kita ini pesan nih. Buat kita nih yang lagi belajar, siap-siap lapang dada untuk siap dikoreksi. Nah, gitu ya. Ini adab buat kita sebagai sebagai peserta belajar. Siap dikoreksi. Apapun kita perbaiki kita siap mendengarkan saran guru kita dan diikuti gitu ya. Nah, ini adab di dalam belajar ya. Nah, ini selama 60 menit untuk 10 orang ya. Ada pembuka dengan 5 menit ya. Mungkin kalau ada ta'aruf gurunya, kita silakan kita ta'aruf ya. Kemudian mengingatkan kembali teori sebelumnya, mungkin mengingatkan kembali, jadi tidak akan diterangkan secara detail lagi ya. Umpamanya kita bahas sekarang ini konsistensi panjang, diingatkan, oh panjang ya cukup dengan sekali ngayun, panjang jangan sampai kepanjangan dan seterusnya. Penyampaian singkat lah intinya ya.
kemudian nanti akan menyampaikan catatan-catatan. Ya. Saya itu yang jadi gambaran umum berkaitan dengan pembahasan apa namanya perjalanan pembelajaran kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, ya mudahkan, dan ini menjadi insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik, itu mukadimah yang kita coba ke depan insya Allah untuk tahap pertama 2 bulan, ya. Ya, tahap berikutnya 2 bulan sampai 8 bulan. Ya, ternyata panjang perjalanan kita. Terus muncul lagi pertanyaan, bagaimana nasib kami yang level 2 misalkan ya. Insya Allah ini akan kita rapatkan khusus, apakah nanti tambah lagi kelasnya, ya, dalam perjalanannya langsung begitu masuk talaki level 2 misalkan, nanti kebijakan kita di Quran Base, Akademi Quran Base insya Allah ya. Yang penting utamanya semangat dulu. Kalau udah semangat dan nagih ya berarti ini jadi pertimbangan kami di Akademi Quran Base ya. Baik, kita masuk materi pembahasan kita berkaitan dengan uh, judul besar kita. Oke, sudah terlihat semua ya. Mengenal dan menerapkan karakter dasar tilawah atau karakteristik dasar tilawah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita bahas ini? Agar kita berusaha keras untuk membaca Quran itu sesuai dengan lauk. Kalau bahasa keren mah tes rasa di dalam membaca Quran. Gitu. Eh, Kalau kita mempelajari pada akhirnya memang ya maksudnya menerapkannya pada akhirnya memang akhirnya kita akan membaca Quran itu oke. Okay. Eh, saya coba cek dulu suara teman-teman, jangan sampai saya bicara tapi tidak terdengar suaranya. Cek dulu salah satu di antara sekian banyak yang ada, suara saya jelas dan wajah saya jelas nggak? Gitu. Jelas, Jelas ya. jelas, jelas, jelas. Terima kasih. Jelas, Ustaz. Di mute kembali. Agak putus-putus. Oke, baik. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kenapa kita bahas ini karena agar mulai dari pendekatan zauq rasa di dalam membaca Quran, bahwa suara kita, gaya kita dalam membaca Quran itu adalah baca suara dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Quran itu apa? Ya bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ya. Kami jadikan Quran itu adalah bacaan Arab. Gitu. Nah itu kenapa kita bahas ini, ya, biar zauknya rasanya itu benar-benar kita merasakan membaca Quran itu dengan bahasa Arab. Gitu. Nah, lalu gimana ini kaitan dengan karakternya? Ya kita lihat poin yang pertama dan utama, ini catatan yang utama. Nah ini karakter baca Quran atau karakter tilawah itu dua, ya, yang akan kita rasakan bahwa zauk kita itu ya Arab. Gaya kita itu Arab. Yaitu pertama, baca Quran itu adalah mengalir. Gitu ya. Mengalir bagai air begitu. Namanya mengalir itu pasti air. Ya. Artinya tidak ada putus-putus. Ya. Mengalir. Kalaupun putus itu disengaja untuk uh, yang namanya wakaf, untuk mengambil nafas. Gitu ya. Atau kehabisan nafas. Gitu ya. Mengambil nafas atau kehabisan nafas. Atau berhentinya dikarenakan selesai pembahasannya. Nah, begitu. Jadi bukan dipatah-patah, dibaca putus-putus. Gitu. Nah, itu mengalir. Ya, tidak alhamdulillahi, tidak begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak begitu. Harus di dalam penggalan ayat, ya, satu ayat misalkan itu benar-benar menyatu suara itu, ya, menyatu suara.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nyambung suara itu. Ya, tidak ada yang putus. Nah, itu harus mengalir. Nah, ini juga menjadi motivasi buat kita, sahabat kita yang belum lancar, gitu ya. Kalau belum lancar, ya akibatnya akan motong-motong, gitu ya. Akan terputus-putus bacanya. Ya, berarti saya harus berusaha untuk mengalirkan bacaan itu dan menyatukan bacaan. Nah, gitu ya. Menyatukan suara sehingga satu ayat itu sempurna atau satu kalimat itu sempurna, tidak ada yang diputus-putus. Ya. Nah, itu mengalir. Kemudian karakter yang kedua, ya seimbang. Nah, keseimbangan ini dalam segala hal, ya. Pertama, seimbang dari segi panjang pendek, gitu ya. Panjang pendek, gitu ya. Pendeknya kalau memang ini pendek, ada yang pendek lagi, jangan sampai ada penambahan harokat. Nah, gitu seimbang itu. Panjang, kalau memang ini ada aturan dua harokat, ketemu lagi dua harokat, ketemu lagi dua harokat, harus sama dua dua dua. Ketika menemukan ada empat, oh di sini juga ada empat nih, harus sama. Ini empat harokat, ini juga empat harokat. Dari segi praktek juga harus sama, ya. Jangan sampai bisa menghafal apa namanya, menghafal hukumnya, yang kemudian ini menghafal harokatnya berapa, tapi dalam praktek beda-beda. Nah ini tidak boleh. Jadi harus seimbang, konsisten dalam membaca panjangnya. Termasuk dalam urusan dengung. Kalau kita tahu ini dengungnya sempurna, ini dengung yang sempurna, maka sempurnakan bacaan dengung itu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Apalagi keseimbangan juga dari segi vokal. Ya, saat kita mengucapkan vokal, vokal itu ada A, I, U, gitu ya. Nah, maka ketika mengucapkan A pada huruf lo, maka huruf yang lain juga porsi vokal A-nya itu sama. Ya, menyebut huruf ba vokal A, maka segitu A-nya. Ya, vokal A-nya, fathahnya. Kemudian huruf sa, vokal A-nya juga sama, sa. Huruf ro bukannya segitu, ya begitu. Jadi jangan sampai kira huruf ba seperti itu, tapi huruf ta lebih lebar misalkan. Ya, itu tidak seimbang. Begitu juga vokal U, maaf bahasanya monyong, segitu U, maka semua huruf yang divokalkan U itu semuanya seperti itu. Bu, su, ju, nah segitu. Normalnya, nah, jadi harus seimbang. Jadi tidak vokal U pada huruf ba, bu segitu, tapi huruf yang lain jadi lebih lebar O, misalkan jadi seperti O, tidak lo, lu. Nah, seperti itu. Nah, vokal itu harus konsisten. Seimbang, semuanya seimbang. Nah, ketika menyeimbangkan bacaan, setelah kita mengalirkan juga bacaan itu, nah, maka lauk tes rasa dalam bacaan itu terasa. Nah, ini nih gayanya udah ada Arab nih gitu. Gak apa-apa, suara apa namanya wajah gitu ya, bukan suara wajah dari timur tapi suara Arab gitu kan. Wajah Jawa suara Arab, wajah Sumatera Arab suaranya, gitu ya. Ya, wajah tadi saudara kita dari Jepang tapi suara Arab. Nah, gitu ya. Lalu ini baru masalah keseimbangan dan mengalir. Tapi nanti diperkuat level 2 ya. Makanya tidak boleh putus nih. Ya, level 2-nya karena kaitan dengan pelafadan. Nah, seperti itu ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana agar kita seimbang di dalam membaca Quran? Nah, materi berikutnya ya. Mari kita lanjut. Oke, materi berikut yaitu penerapan materi karakter dasar tilawah. Nah, yaitu ada istilah KTP ya. KTP di sini adalah konsistensi tanda panjang. Nah, materinya adalah bagaimana cara mengkonsistenkan urusan panjang. Nah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, KTG, keseimbangan tanda guna. Ini juga harus seimbang. Nah, ketika ini sudah bagus, ini akan melahirkan irama yang bagus. Nah, gitu. Wal'adiyati dhabha. Kan dua harokat tuh. Nah, ketika kita sudah seimbang dua harokat, irama muncul. Sekalipun, mohon maaf nih, nada kita pas-pasan, gitu ya, suara apa namanya pas-pasan misalkan, nggak jadi masalah. Sementara buat kita, yang penting tajwid aja dulu. Ya, syukur-syukur sudah
berlagunya udah bagus ya, nada udah keren, itu mantap berarti. Tapi kalau keterbatasan kita belum biasa berlagu, misalkan dengan menerapkan ketepatan dua harokat gitu ya, keseimbangan panjang, keseimbangan dengung itu, insya Allah sudah sadar tidak sadar itu sudah berlagu, bernada, ya. Oke, tenang saja ya, kita mulai, insya Allah. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membaca firman, ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan untuk mampu menerapkan karakter tilawah yang tadi mengalir dan seimbang itu adalah perhatikan juga kaitan dengan tuntutan kesempurnaan vokal. Nah ini juga mohon maaf nih sahabat-sahabat yang masuk ke level satu ini, kenapa diseret ke level satu padahal udah bagus bacanya, kesannya ya, bagus bacanya, udah mengalir dan seterusnya. Nah ada kaitan dengan vokal nih. Nah ini nanti akan lebih teliti nih guru kita, pengajar kita nanti akan mengoreksi bacaan itu ya. Ya, ngoreksi bacaan itu kaitan dengan vokal. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang keempat itu pengucapan huruf sukun. Kenapa masalah sukun? Iya, ternyata ada juga yang membaca sukun itu dengan memantulkan, padahal bukan pantulan. Atau yang kita tahu adalah kolkolah. Nah, ini hati-hati. Jadi ada yang mengkolkolah atau membaca kolkolahnya gitu ya dengan bukan pada tempatnya. Ini disebut dengan tawallud. Nah, hati-hati. Nah, ini sekali lagi ada juga yang tidak lulus ke level 2 karena ini masalah tawaludnya. Nah, itu jadi tenang saja ya. Jadi kalau kita langsung ke level apa namanya ditetapkan level satu, bukan berarti tidak lancar, sudah lancar banget, keren pokoknya, tapi ada yang satu yang tidak terpenuhi. Nah, ya. Nah, berarti kalau sudah masuk ke level 2, berarti sudah tuntas ini bagian 4 bagian ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini ketika kita sudah bagus membaca ini, itu akan melahirkan suara yang jelas. Walau suaranya rendah, tapi jelas pengucapannya. Karena tuntas masalah vokal dan tuntas juga di dalam membaca huruf-huruf yang sukun. Ya, subhanallah. Ini baru ini nih belum terapan ini baru pemahaman dulu nih. Waduh, ternyata panjang ya pembahasannya. Ini udah jam berapakah ini? Ya, gimana Kang Ari? Wah, ini udah sampai jam 8 ya, jam 4.17. Oke, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit materi terapannya ya, materi terapan. Mohon bagi yang oret-oret ya untuk tidak mengoret-oret ya biar tidak mengganggu. Baik, apa yang bahasan kita penerapan dalam materi malam ini? Saya menyampaikan singkat aja karena saya berusaha untuk mendengarkan juga sahabat untuk membaca satu dua lah. Karena ini terbatas ya, karena ini sebagai informasi bahwa pertemuan setiap malam Sabtu ini hanya 1 jam, tidak lagi 1,5 jam ya. Ya, karena ini banyak mukadimah dari yang harap malum ya. Oke. Konsistensi pada panjang. Nah, ini hal-hal yang panjang itu apa saja? Nah, ini ya kita sudah tahu ya. Yang memanjangkan bacaan itu apa saja? Alif, iya, waw, gitu ya. Udah paham, mafhum semuanya. Yang memanjangkan bacaan adalah alif. Alif biasanya memanjangkan vokal A sebelumnya, gitu ya. Kemudian ya mati ini dia menjadi pemanjang ya karena sebelumnya vokal I atau ada juga vokal A ya, ya tapi keumumannya I ya, seperti wadduha jadi panjangkan ya tapi itu namanya alif maksur. Kemudian wau ya, huruf wau didahului apa memanjangkan vokal U sebelumnya ya. Pertanyaannya, berapa harokatkah alif wau ya atau alif ya wau ini? Cukup di chat segera, tek, saya akan melihat chattingnya. Berapa harokat? Saya ingin melihat chattingannya. Kayaknya sepakat ini mah ya. Berapa rokat? Jangan dipakai suara ya. Ini uh, kita akan lihat aja chat. Perwakilan 10 pertama itu berarti wah bang, dua 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 sip mantep ya. Udah oke. Udah perwakilan. Wih, ada yang 4. 2 atau 4. Oke, sip. Baik. Ini aja dulu yang ini nih alif wau ya atau alif ya wau.
Belum ada tanda yang lain ya. Termasuk yang ini, tanda fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, cetakan tim Indonesia ya. Ya, Eh, berapa? Sama ya? Sama. Oke. Coba cek lagi, yang baru, yang baru. Oke, sip. Dua saat. Oke, siap. Wih, ada yang tiga, ada yang satu. Oh, ini ada unik nih. Ada yang satu. Oke, oke, dua, dua, dua. Oke, sip. Tenang. Tidak ada yang salah. Nanti coba memastikan uh, jawabannya. Selain ada tanda halis, kita fokus dulu ini tanda-tanda yang ada. Itu dua harokat. Sepakat ya, dua harokat. Akan tetapi muncul contoh yang ini. Jahada. Oke. Jahada. Yang dua harokat yang mana? Tentu ja. Oke. Ja. Kenapa dua harokat? Karena ada alif. Karena ada alif. Mohon ini interaksi walau tidak disuarakan. Saya nanya langsung ketik. Ini mohon maaf. Berarti harus siap-siap ketik. Pertanyaannya, ketika tidak ada alif, maka ja berapa harokat? Saya lihat lagi. Cepat, tek, 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 tek. Belum ada jawabannya. Oh, satu, karena tidak ada alif. Oke, sip. Alhamdulillah. Saya bacakan satu orang nih. Haris, satu. Oke. Subhani, satu. Oke, sip. Bu Yeti, satu. Oke, cukup. Nah, berarti alif berapa harokat? Alif dulu. Kan tadi kan ditanya alif ya jawabannya dua. Sekarang kita ambil contoh jahada, janya dua harokat. Kalau tidak ada alif, berarti janya satu. Berarti alif itu berapa harokat? Ada satu, ada dua, ada satu, ada dua. Wah, beda-beda. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oke, udah cukup. Cukup ya, alhamdulillah. Ini interaktif ya. Nah, jadi artinya bahwa begini, ketika disebut ja itu dua harokat karena ada alif, gitu ya. Maka ketika alif tidak ada, maka ja satu. Berarti keberadaan alif itu sebenarnya satu. Lalu kenapa disebut dua? Karena satu tambah satu, gitu. Ya kan? Satu tambah satu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita baca jahada, maka ketukannya berapa kali ketuk? Semuanya kita jumlahkan. Silakan. Jawabannya 4, 2, semua ya. Jahada. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kok nambah kembali 2? 3. Oke, 4, 4. Wah, kebanyakan 4. Jadi kenapa 2? Oh, 3, ada yang 3. Sip, cukup. Bapak Ibu, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca jahada itu sesuai dengan hurufnya. Berapa? Ketika kita menghilangkan alif, maka jahada. Ketika kita tambah alif, jahada 4. Atau alifnya kita hidupkan, jahada 4. Oke? Ketika ada alif, kita hidupkan jahada. Alifnya mati untuk memanjangkan ja, maka jahada. Nah, gitu. Ya. Oke, ini pemahaman dasar dulu nih. Buat kita nih, siapapun, sahabat-sahabat, ya. Jadi alif itu untuk menambah harokat huruf sebelumnya. Berarti kedudukan alif itu sebenarnya satu. Disebut para ulama oleh para ulama itu dua itu karena bukan berdiri sendiri, tapi dia bersama dengan huruf sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tayangan berikutnya, layar berikutnya, silakan dijumlah. Berapa huruf Kak ini atau berapa ketuk? Mohon yang coret-coret tidak melakukan coretan biar tidak mengganggu. Berapa huruf ini? Khalidina fiha berapa huruf? Ayo hitung. Wah, 10. Alhamdulillah, tepat. Oh, ada 6. Ada 11. Waduh. Ini gimana hitungnya nih? Oke, 9, 10, 8. Oke, coba hitung lagi. Khalidina fiha, khalidina fiha. Kho, alif, lam, dal, ya, nun, fi, fa, ya, ha, alif. Berapa? Ternyata setelah dihitung 10. Nah, berarti 10 ketukan. Gitu. Hanya saja untuk kho, alif
pada kho sebelum apa sesudahnya. Nah, itu tidak berbunyi alifnya tapi memanjangkan suara kho. Sip. Kho berarti udah dua. Gitu ya. Li, oke. Di dengan ya berarti dua. Di. Oke. Nun sudah enam. Fi tambah ya. Oke. Ha tambah alif. Dari 10 ketukan tuh. Kholidina fiha. Nah, gitu. Segitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, itulah yang disebut dengan hitungan panjang itu seperti itu. Tidak lebih, tidak kurang. Gitu ya. Kalau memang 10 huruf, ya udah 10 ketukan semuanya. Ya, apakah disebut dengan vokalnya atau menambah harokat karena ada alif wawyanya gitu. Sekali lagi, jadi kalau memang 10 ya 10 ketukan. Itu dasar utamanya di dalam membaca Quran. Bacalah apa adanya. Nah, gitu. Kalau 10 ya 10. Ya huruf. Ya, hanya saja ketukannya untuk yang panjang ya memanjangkan suara sebelumnya. Itu ya alif waw ya. Begitu. Itu dasarnya. Nah, barulah gimana biar mengukur lebih mudah. Nah, itu metode yang muncul. Tapi kalau sekali lagi dasarnya itu adalah menghitung, membaca apa adanya. Kalau jahada 4 ya udah 4 harokat. Jahada. Jangan kepanjangan. Jaha. Ah, itu udah lebih tuh. Ya. Yang tadinya 2 bisa menjadi 4, menjadi 3 kelebihan. Ya, jangan sampai terpengaruh oleh lagu kita. Khalidina fiha. Segitu, udah segitu. Jangan terpengaruh oleh lagu kita. Khalidina fiha. Wes, lagunya mau keren gitu ya. Tapi itu sudah menambah harokat atau menambah-nambah gitu ya. Coba baca apa adanya. Itu yang fokuskan dulu. Ya, lagu ditambah nanti silakan. Ya, yang pasti ketika sudah baca, maka bacaan itulah yang mengatur lagu kita. Begitu. Lagu itu bonus aja, ya. Suara kita keren itu bonus. Yang utamanya ketepatan baca. Sip, itu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan adalah bagaimana kita membaca ukuran dua harokat biar tidak kelebihan, biar tidak kekurangan. Nah, satu poin aja contohnya. Apa namanya? Rahasianya. Kita ambil contoh ma'u. Berapa huruf? Tiga. Oke, udah langsung dia bisa ya. Tiga. Mim, alif, hamzah. Kita baca apa adanya dulu. Tidak ada penyebab menjadi lebih panjang dulu. Udah. Kita membaca tiga huruf ya. Tiga ketukan. Ma'u. Ma'u. Atau dihidupkan alifnya. Ma'u. Nah, itu ya. Ma'u. Nah, untuk memudahkan, ya, bacaan dua harokat itu cukup dengan mengayunkan suara kita. Ya, mengayun ini jangan dihentak, itu nanti akan memunculkan bunyi yang lain, gitu ya, atau tekanan yang mengakibatkan hentakan yang akan memunculkan hamzah berikutnya. Tidak, mau, mau, nah gitu ya. Nah kita terapkan yang di atas, jahada khalidina fiha khalidina fiha segitu. Jangan kelebihan. Khali enggak, langsung aja khalidina fiha ha. Nah, segitu. Jadi ukurannya cukup dengan mengayunkan suara atau kami sebut dengan SMS, sekali mengayun suara. Sampai di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam keseharian kita. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Kalau sudah bisa, saya mohon maaf nih, ini sedikit menyela ya. Saya sudah bisa, nggak perlu diukur dengan ngayun. It's okay dan memang bukan bukan wajib mengayun, tidak. Ya, ini sekedar metode. Kalaupun tidak kepake, it's okay. Yang penting pas dua harokatnya. Tanpa ngayun, it's okay. Khalidina fiha. Nggak ngayun, keren. Ya, tapi ketika belum bisa mengukur, bisa dengan menggunakan ayunan suara. Khalidina fiha. Nah, gitu ya. Tapi halus ya, jangan dihentak khalidina fi, jangan. Khalidina fiha dengan lembut ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini. Kembali ke MC.
Baik, syukran Ustadz, jazakallah khair atas materinya. Alhamdulillah. Sahabat Quran semua, itulah tadi materi untuk pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan pada keseharian kita. Baik, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, setelah materi kita ada doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Amar. Mangga tafadhol Ustadz untuk pembacaan doanya untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah di Palestina sana. Baik, sahabat Quran yang mati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebagai prolog sebelum kita doa. Kenapa kita mendoakan saudara kita? Bagaimanapun eh, pertama tentu karena kesaudaraan kita. Dalam agama ini innamal mu'minun ikhwah, bahwa seorang mukmin itu adalah bersaudara. Maka tentu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan persaudaraan ini dikatakan bagaikan satu tubuh, yang ketika satu sebagian tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini membuat kita merasakan ketika saudara kita sakit maka kita pun ikut merasakan kesakitan, begitu ya. Begitu juga saudara kita di Palestina atau di penjuru dunia, saudara kita yang sedang mengalami ujian, ya kita pun mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya untuk terus bersabar, dan semoga juga Allah memberikan jalan terbaik ya agar semuanya berjalan dan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pasti bahwa kita tahu Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kiblat pertama buat kita kaum muslimin, begitu. Dan yang ketiga adalah tempat di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW singgah ketika Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa barulah ke Sidratul Muntaha. Luar biasa, ini menggambarkan bahwa kita peduli dengan kesucian tempat Masjidil Aqsa dan juga merasakan perjuangan saudara-saudara kita. Mari kita mengawali dengan keberkahan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا رحمن يا رحيم يا علم الغيب والشهادة يا عزيز يا غفار يا قدير يا جبار يا متقدر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود والإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa sampaikan dalam doa ini. Masih ada waktukah? Masih mungkin Ustadz 5 menit ya. Kita beri kesempatan untuk talaki sebentar, baru kemudian kuis sedikit ya. Tidak apa ya Ustadz ya? Silakan. Tadi mulainya kita rada telat sedikit. Mangga untuk kami beri kesempatan untuk talaki. Baik, untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan kepada saudara sahabat Quran Muhammad Roni Setiawan dari Lombok NTB. Masya Allah. Mangga silakan.
Silakan, Assalamualaikum. surat yang kita baca adalah surat Ali Imran yang tadi dibacakan. Ya, bisa dilihat di layar juga boleh. Sampai ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai ayat berapa, Ustaz? Ayat 4. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Barakallahu fiik. Satu lagi, yang terakhir. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat suci Fatia Salsabila. Mangga, saudara suci. Bentar, Ustaz. Bisa dilihat di layar. Agak buram. Oh iya, silakan. Bentar. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Barakallahu fiik. Cukup. Alhamdulillah, ini perwakilan aja. Mudah-mudahan sahabat-sahabat setelah dikelompokkan oleh sahabat-sahabat Quran di bagian administrasi ya, bisa nanti langsung talaki kepada guru masing-masing yang sudah kami tugaskan ya untuk mendengarkan dengan baik ya, dan sekaligus berusaha untuk mengoreksi kalau memang ada kesalahan di sana ya. Insya Allah ini akan jalan terbaik ya buat kita, karena sunnahnya, ya ini udah menekankan nih sunnahnya bahwa belajar baca Quran itu harus face to face ya, walau saat ini face to face melalui Zoom, tapi paling tidak kita memperdengarkan bacaan yang kemudian didengar oleh guru kita, dan ketika ada kesalahan langsung diperbaiki dan dicoba untuk memperbaikinya. Insya Allah itu akan mengurangi atau meminimalisir, syukur-syukur bisa menghilangkan kekurangan-kekurangan kita. Alhamdulillah. Demikian insya Allah pekan depan kita masih tetap membicarakan mat, yang kemudian kita akan coba metode mat dengan ngayu ini apakah bisa diterapkan pada bacaan yang lain. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat Quran bisa bertemu kembali dan bisa bergabung untuk terus memperbaiki bacaan Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali ke MC. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz, dan pada sahabat yang tadi sudah memperdengarkan bacaannya, barakallah. Semoga menjadi motivasi untuk rutin mengaji ya. Baik, sedikit pengumuman dari kami.
bahwa untuk peserta yang lulus dan tidak lulus sudah diinfo ke masing-masing pendaftar via pesan WA. Yang sudah mendaftar tapi belum memperoleh info, silakan bertanya ke nomor WA admin kelas Tahsin atau ke CS Quran Base. Nanti dituliskan di kolom chat ya. Lalu kemudian, bentar. Sambil nyari, mohon maaf saya potong. Istilahnya Enggak. bukan tidak lulus ya. Oh Belum ya, kesempatan belum karena terpilih. belum terpilih karena hakikatnya kita tetap harus semua belajar begitu ya. Tidak ada pengecualiannya, hanya saja ini terbatas apa namanya gurunya. Kita coba untuk membatasi dulu gitu. Lanjut. Baik. Ya, baik itu sedikit pengumuman dari kami. Lalu terkait untuk kuis sepertinya karena waktu tidak memungkinkan, mungkin kita tunda dulu ya, Afwan, karena waktu juga. Jadi kita undur untuk pertemuan berikutnya. Dan sebagai informasi juga bahwa mulai pekan ini adalah kelas materi, dan kelas materi ini bisa diikuti oleh siapa saja yang tidak hanya yang terpilih di kelas talaki. Jadi untuk pertemuan Jumat malam ini adalah kelas materi. Jadi waktunya 1 jam dan yang boleh mengikuti semua yang apa namanya sudah mendaftar, baik yang terpilih kelas talaki ataupun tidak terpilih kelas talaki. Baik, sebagai penutup mungkin dari Ustadz silakan ditutup dengan doa Ustadz. Ya, baik. Sahabat Quran Allah Subhanahu wa taala, catatan penting buat kita semua bahwa menyelesaikan tahsin ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan semuanya berproses. Nah, oleh karenanya mari kita mulai dengan tekad yang kuat dan pastikan bahwa kita akan terus istiqomah untuk mempelajarinya karena catatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hasil tapi proses itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi perjuangan kita, bahkan pengorbanan kita dalam bergabung di majelis ini menjadi catatan besar insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan mencurahkan nikmat istiqomah buat kita semua. Sehingga ini menjadi catatan besar dan semoga pula ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Dan mari kita tutup dengan kebarokahan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah ditutup oleh Ustadz tadi dengan doa kifaratul majelis. Sebelum kita akhiri, ada sedikit lagi pengumuman yang tadi terlewat, yaitu kepada peserta yang ingin mengikuti kelas tahsin ini secara rutin, silahkan daftar via aplikasi Quran Base, klik di slider, karena info, video, dan lain-lain akan dikirim ke nomor HP yang terdaftar melalui aplikasi Quran Base. Baik, demikian program kita pada malam hari ini. Syukron, jazakumullah atas kehadiran peserta sahabat Quran semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.